Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Alhamdulillah Bu, baik. baik. Kan dulu ya. Dewi Rati hadir. Hadir Bu. Farah Fitra hadir. Hadir Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu. Share screen dulu ya. Sudah terlihat PPT-nya, Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar buku tematik 4, subtema 3, memelihara organ peredaran darah manusia, pembelajaran 5. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena Udin gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, itu anak-anak dilihat ya, itu gambarnya Udin sedang membuat cerita bergambar. Masih ingatkah kamu langkah-langkah membuat cerita bergambar? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat cerita bergambar. Nah, kita bisa mengingat lagi melalui persiapan Udin dalam membuat cerita bergambar berikut. Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Jadi Udin akan menggambar cerita si Pitung, dan Udin mempelajari cerita si Pitung. Yang kedua, menentukan tokoh dalam cerita. Misalnya Pitung, Rais, Company. Yang ketiga, Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Yang keempat, Udin mempelajari alur cerita sederhana tentang si Pitung. Yang kelima, Udin mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat dan mewarnainya. Jadi, langkah-langkah membuat cerita bergambar tadi yang pertama yaitu menentukan cerita yang akan digambar terlebih dahulu. Mau pakai cerita apa. Kemudian yang kedua, menentukan tokoh dalam cerita itu siapa saja. Kemudian yang ketiga, mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Misalnya sifatnya si Pitung ini baik, sifatnya Company ini jahat. Nah, seperti itu. Kemudian mempelajari alur ceritanya. Kemudian barulah memulai menggambar dan mewarnainya. Sampai sini paham anak-anak? Paham Ibu. Paham. Inilah gambar cerita yang dibuat Udin. Nah, ini contoh gambar cerita bergambar ya. Nah, ini si Pitung rajin mengaji dan silat. Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Si Pitung mengeluarkan jurus sifatnya untuk melawan Company. Nah, ini tadi contoh cerita bergambarnya ya, anak-anak.
Nah, anak-anak tahu nggak, kemampuan bela diri itu banyak manfaatnya loh bagi tubuh kita, yaitu ada manfaat buat fisik, manfaat emosional, dan manfaat sosial. Contoh manfaat untuk fisik kita yaitu membantu kelancaran proses peredaran darah di tubuh. Manfaat emosional yaitu contohnya membantu pengendalian emosi. Kemudian manfaat sosial yaitu sebagai perlindungan diri. Nah, olahraga itu sangat penting bagi tubuh ya, anak-anak. Aktivitas olahraga mendorong semua kegiatan tubuh bekerja dengan optimal termasuk jantung kita. Jantung merupakan organ penting dalam sistem peredaran darah. Jantung menjaga agar darah tetap mengalir ke seluruh tubuh. Jika kesehatan jantung tidak dijaga, maka akan menimbulkan penyakit yang akan mengganggu organ peredaran darah. Nah, ini beberapa penyakit yang menyerang sistem peredaran darah, yaitu ada serangan jantung dan stroke. Nah, kedua penyakit ini itu terjadi karena penyempitan, penyumbatan maupun kerusakan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan termasuk organ peredaran darah. Jika mengalami penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah, jika penyumbatannya itu ke arah jantung, itu akan menyebabkan serangan jantung. Jika penyumbatan atau penyempitan pembuluh darahnya ke otak, itu akan menyebabkan stroke. Nah, penyempitan sama penyumbatannya ini karena apa? Karena timbunan materi seperti lemak, zat kapur, atau bentar ya, nggak kelihatan, dan gumpalan darah. Nah, sekian penyampaian dari Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak Bu. Jadi hari ini tadi kita mempelajari tentang apa aja? Tentang Yang bisa jawab? silat. Iya tuh Bu. Iya, Bela tentang diri. bela diri. Kemudian manfaat bela diri. Ya. Kemudian membuat cerita bergambar. Ya Bu. Nanti di rumah jangan lupa untuk dikerjakan di lembar LKPD yang sudah Ibu share, mengerjakan cerita bergambar. Baik, sampai sini penyampaian dari Ibu hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ini kok kayaknya lemes semua ya. Ini Mbak Dewi ini lemes banget ini. Kenapa? Iya. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh salah satu siswa. Silahkan Mbak Yolanda. Baik, Bu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya.
Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Dewi Rati. Iya, hadir. Yolanda. Hadir, Bu. Ya, sepertinya hadir semua ya. Biar lebih semangat, kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Mengingat tema hari ini berkaitan dengan lagu ya. Iya. Bisa semua kan ya Maju Tak Gentar? Ya udah, yuk. Tahu, Bu. Nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar. Tak gentar. Membela. Maju tak gentar. Gentar. Tadi serat. Serentak. Menyerah. Maju serentak. Tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Iya, Mbak Dewi kayaknya tidak hafal ya, jadi tidak ikut menyanyi. Iya, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tema sehat itu penting. Ibu share screen terlebih dahulu ya. Ya. Udah terlihat belum PPT Ibu ini? Sudah, Bu. Iya, Ibu mulai ya. Untuk yang tidak berkepentingan, silahkan di-mute ya, biar tidak mengganggu pembelajaran. Ya, tema hari ini tentang sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran kedua. Ya, anak-anak tahu ini gambar apa? Gambar silat, Bu. Iya, ini adalah gambar Bela diri. orang yang sedang olahraga bela diri. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan organ-organ tubuh dan organ peredaran darah. Nah, maaf. Kalian hobi olahraga nggak? Hobi, Bu. Iya, ya udah. Olahraga bela diri ini biasanya kan ada yang diiringi dengan musik, ya kan? Olahraga seperti yang ada di gambar. Biasanya diiringi dengan lagu yang bersemangat. Dengan kayak gitu pasti teringat tangga nada. Ya, tangga nada itu ada tangga nada mayor dan ada tangga nada minor. Ya, mari kita kupas satu-satu ya. Apakah anak-anak tahu ya tangga nada minor dan mayor itu tangga nada apa? Kalau mayor apa, kalau minor apa? Ada yang tahu nggak? Iya, nggak tahu ya kayaknya. Nggak tahu, Ya, Bu. Ibu jelasin ya. Iya, pengertian tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang seperti
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Biasanya diawali dan diakhiri nada do, atau si, dan bersifat riang gembira. Kalau tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Biasanya diawali dan diakhiri nada la atau a dan bersifat sedih. Nah, ini contoh-contoh lagu dari tangga nada mayor dan tangga nada minor. Coba dibacakan, Dewi, tangga nada mayor, contohnya apa saja? Contoh tangga nada mayor, Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar. Iya, yang kita nyanyikan tadi berarti masuk tangga nada mayor. Ya, bantu baca Mbak Yolanda untuk yang tangga nada minornya. Tanda nada minor, 1 syukur, 2 gugur bunga, 3 mengheningkan gitar. Iya, itu tadi merupakan contoh-contoh dari tangga nada mayor dan minor. Diingat-ingat ya, kalau mayor itu bahagia, gembira, kalau minor yang sedih. Iya. Anak-anak, itu ada gambar Benny sedang selesai berolahraga. Dia udah ganti ya, dan dia merasa sangat gembira. Rasa gembiranya Benny diungkapkan melalui sebuah pantun. Iya, berikut pantun yang dibuat oleh Benny. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Yeay. Anak-anak tahu nggak ciri-ciri pantun itu apa saja? Ada yang tahu? Kayaknya tidak tahu ya. Bersaja api-api. Oh iya, pintar sekali Mbak Yolanda. Iya, pantun bersaja api-api. Ini dilanjutkan. Satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Dan baris ketiga, keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Ya, macam-macam pantun. Ada pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak adalah pantun berisi tentang sukacita yang memiliki kaitannya dengan masa kanak-kanak. Contoh, silakan dibaca, Mbak Dewi. Contoh pantun kanak-kanak itu. Iya, Mbak Dewi kayaknya nggak ada sinyal ya, Mbak. Silakan dibaca, Mbak Yolanda. Iya, Bu. Terbang rendah burung kutilang, hingga di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Iya. Selanjutnya ada pantun muda. Pantun muda adalah pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi perkenalan, asmara, rumah tangga, perasaan, dan nasib. Contoh, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah?
Selanjutnya ada pantun tua. Pantun tua adalah pantun yang mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Contoh, silahkan Mbak Dewi dibaca pantunnya. Kalau tadi nge-freeze ya, Mbak Dewi ya. Ya, contoh pantun orang tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan ramai. Anak sekolah Iya, Mbak Dewi nge-freeze lagi ya. Iya, diteruskan Ibu. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Pantun bisa dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia, susah, senang, sehat, dan sakit juga dapat ditulis melalui pantun. Coba tuliskan pantun yang isinya menggambarkan kondisi tubuh yang sehat. Di sini apakah ada yang bisa membantu Ibu mengisi kolom yang kosong itu? Mbak Yolanda, bisa nggak ini membuat pantun yang berkaitan dengan kondisi tubuh yang sehat? Mungkin Mbak Dewi, ayo pantun yang menggambarkan kondisi tubuh yang sehat. ke pasar membeli kue bolu, jangan lupa membeli mangga. Jika ingin sehat selalu, rajin-rajinlah berolahraga. Iya, pintar sekali. Suka pantun ya Mbak Dewi ya? Iya, sepertinya semua anak-anak Ibu pandai semua. Oke, Ibu lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas sistem peredaran darah pada hewan. Pantun tadi berkaitan dengan peredaran darah, maksudnya dengan nganu ya, dengan olahraga tadi. Dengan olahraga maka peredaran darah kita juga akan sehat. Oke. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian kan udah mengenal tuh organ peredaran darah pada manusia. Lalu bagaimana sistem peredaran darah pada hewan? Iya. Oke. Peredaran darah pada hewan umumnya ada dua macam, yakni organ peredaran darah terbuka dan organ peredaran darah tertutup. Organ peredaran darah terbuka dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah, langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh, dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Peredaran darah tertutup dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh yang saling berhubungan. Oke. Ini contoh hewan yang peredaran darahnya terbuka. Ada udang, siput, dan belalang. Ini yang contoh hewan yang peredaran darahnya tertutup. Ada katak, cacing, dan burung. Ya. Amatilah gambar-gambar berikut. Bagian-bagian jantung pada burung dan peredaran darah pada burung. Iya. Sekarang coba perhatikan ya. Bagian jantung pada burung dan sistem peredaran darah burung ternyata memiliki bagian-bagian yang sama
dengan jantung manusia. Jantung burung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara bilik kanan dan bilik kiri sudah sempurna, sehingga tidak terjadi pencampuran darah seperti halnya sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada burung juga termasuk sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah ganda berarti darah dalam tubuh mengaliri tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Oke. Ya, ini ya. Jantung burung dan jantung manusia itu ada persamaan. Oke. Next. Ini organ peredaran darah pada burung. Apakah anak-anak tahu ini organ peredaran darah pada burung yang bagian apa? Dewi tahu nggak ini bagian apa? Nggak tahu, Bu. Itu bagian jantung. Nah, ayo silakan dibaca itu fungsi jantung. Mbak Dewi tolong dibacakan. Fungsi jantung adalah memompahkan darah ke seluruh tubuh. Iya, selanjutnya. Kalau ini tahu nggak ini gambar apa? Tuh gambar pembuluh Pembuluh darah. Iya, pinter. Ayo silakan Mbak Yolanda membantu baca ini. Fungsi pembuluh darah adalah sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Iya, Ibu lanjutkan. Kalau ini gambar apa? Pasti ini tidak asing ya pada kalian. Paru-paru. Iya, pinter. Ini gambar paru-paru. Di sini fungsi paru-paru sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah ya. Iya, terima kasih. Dari tayangan yang Ibu putar pada pembelajaran hari ini, manakah yang sekiranya anak-anak yang bagian yang paling susah? Bagian mana? Bagian yang IPA, yang seni budaya, atau yang bahasa Indonesia? Yang IPA, Bu. Membuat pantun dulu. Yang membuat pantun. Oh iya, susah ya membuat pantun. Nanti padahal di rumah Ibu kasih tugas untuk membuat pantun melalui LKPD. Iya. Lalu yang anak-anak udah benar-benar paham yang bagian mana? Susah tak ini pembelajaran tema 4 ini? Ya udah, nanti di rumah dipelajari lagi ya, biar tambah pinter. Nilainya bagus pas ujian ya. Iya. Apakah ada yang ditanyakan? Mana yang belum paham? Ya apa nih? Kok diam aja? Nggak ada yang ditanyakan, ta? Ada, Bu. Sudah paham. Tadi katanya nggak paham. Berarti Sudah udah paham pinter. sekarang. Ya udah pinter ya, Iya. tiba-tiba paham. Oke. Dadah. Jangan lupa anak-anak nanti di rumah mempelajari pembelajaran selanjutnya setelah pembelajaran 2. Besok mempelajari pembelajaran ketiga. Ya, sudah selesai. Silakan anak-anak berkemas dan bersiap-siap untuk pulang. Silakan berkemas dulu. Iya. Ayo Mbak Dewi minta tolong itu ya, dipimpin doanya ya. Iya, Bu. Oke.
sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Doa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih anak-anak. Hati-hati ya pulangnya, jaga kesehatan selalu. Kalau kemana-mana tetap pakai masker karena pandemi ini masih belum selesai ya dan tambah parah. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa bisa dipimpin sama Mbak Farah. Ya, sebelum mulai Silakan. pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Farah sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya biar kita semangat, kita menyanyikan lagu nasional ya. Hari ini kita nyanyiin lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, bisa dinyalakan mikrofonnya semuanya. Sudah, Bu. Oke. Kita nyanyi Garuda Pancasila ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Garuda Pancasila, aku lah pendukung, pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban untuk sedia berkorban pada dasar negara, rakyat Pancasila dasar sentosa, rakyat adil makmur sentosa. ayo maju, ayo maju, 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 ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Oke, Ibu lanjut ya. Bentar, Ibu masih screen dulu. Apa sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, coba sebutkan olahraga yang biasa kalian lakukan. Kalian biasa olahraga apa? Lari, Bu. Lari. Lalu Mbak Farah biasanya olahraga apa? Olahraga lompat tali, Bu. Di sini ada yang suka bersepeda nggak ya? Suka. Bu. Iya, bagus. Jadi, bersepeda itu dapat menjaga kesehatan peredaran darah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan teks berikut ini. Ibu bacakan ya. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dapat dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung, sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung,
Organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal sebagai istilah arteriosklerosis. Nah, anak-anak, dari bacaan ini kita dapat mengetahui bahwa penyebab jantung koroner adalah tersumbatnya arteri koroner akibat pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung mengalami penyumbatan karena adanya endapan lemak. Kondisi ini bisa kita cegah dengan olahraga. Nah, salah satu olahraganya itu bersepeda itu tadi, gitu. Nah, selain jantung koroner, masih banyak contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Peredaran darah manusia ya. Contoh cara pencegahan. Kalian bisa browsing-browsing ya. Lalu cari informasi sebanyak-banyaknya. Lalu tulis di tabel seperti ini. Nanti ada di LKPD ya. Sudah paham untuk tugasnya? Paham, Bu. Oke. Ada yang tahu slogan ini, mencegah lebih baik daripada mengobati? Ada yang pernah dengar nggak slogan ini? Iya, pernah, Bu. Nah, slogan ini merupakan slogan kesehatan yang sering kita dengar. Ada yang tahu nggak makna dari slogan ini? Mbak Farah mungkin tahu makna dari slogan ini, mencegah lebih baik daripada mengobati? Iya, lebih baik tidak melakukan apa yang sekiranya bahaya bagi kita gitu, Bu, mungkin. Iya, ya itu juga bisa. Jadi slogan ini maknanya adalah himbauan untuk menjaga kesehatan. Selain slogan nasihat atau himbauan seperti ini, bisa juga melalui pantun. Nah, ini ada contoh pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, tak lupa naik pesawat. Mari jaga tubuh kita supaya sehat jantung kuat. Nah, kalian tadi sudah paham belum ya tentang penyakit jantung tadi disebabkan oleh apa gitu, sudah paham sama tugasnya tadi? Ya, paham, Bu.
Lanjut ke materi selanjutnya. Kalian masih ingat nggak bagian-bagian pantun? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Farah. Ada yang masih ingat? Masih. Coba sebutkan. Dari 1 dan 2 itu bagian sampiran, kalau 3 dan 4 itu isi. Lalu ada lagi. Mbak Yola mungkin mau menambahkan bagian-bagian pantun. Lupa, Bu. Oke, Ibu ingatkan kembali ya bagian-bagian pantun. Jadi bagian-bagian pantun itu terdiri dari 4 baris dan berirama silang AB. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sebagai sampiran. Baris 3 dan 4 disebut sebagai isi pantun. Sampai sini sudah ingat? Sudah paham kembali? Ingat, Bu. Nah, perhatikan contoh pantun berikut ini. Ada yang mau membaca? Saya. Oke, silakan, Mbak Farah. Lingkungan indah, bunga selasi, selasi bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Iya, terima kasih Mbak Farah. Nah, pantun tadi ada pertanyaan dari Ibu tentang pantun tadi. Terdapat berapa baris pantun tersebut? Ada yang tahu berapa baris? Ini Ibu kembaliin ya. Berapa? 4. 4. Iya. Setiap baris terdapat berapa kata? Ini Ibu kembaliin lagi nih. Berapa kata? Setiap barisnya 4. 4 kata. Oke. Baris yang menunjukkan sampiran itu yang mana ya? Mungkin Mbak Yola mungkin bisa menjawab. Baris 1, Sampiran. 2, Bu. Bisa dibaca 1, 2 tuh gimana bunyinya? Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Iya, benar. Pantun ini termasuk pantun apa? Ada yang tahu nggak? Jenis pantun apa ini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Tahu, oke, Ibu jelasin ya. Nah, berdasarkan pantun di atas, pantun tadi dapat dijelaskan bahwa pantun memiliki satu bait yang terdiri dari 4 baris. Tadi jawabannya sudah benar ya, tadi siapa yang menjawab tadi? Yang kedua, setiap baris terdiri dari 4 kata. Yang ketiga, baris yang menunjukkan sampiran yaitu baris pertama sama baris kedua, yaitu memang indah bunga selasi, selasi bunga tanpa getah. Lalu baris yang menunjukkan isi yaitu baris ketiga dan baris keempat yang bunyinya lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Nah, pantun tersebut bersajak AB-AB. Lalu pantun tersebut termasuk pantun nasihat. Nah, jadi pantun tadi itu termasuk pantun jenis pantun nasihat itu. Sudah paham? Paham, Bu. Beneran paham ya? Nah, kalian tadi kan sudah
katanya sudah paham ya tentang bagian-bagian pantun. Nah, nanti tugasnya coba kalian buat pantun minimal 1. Boleh lebih ya, minimal 1 yang susunannya 4 baris. Dan pantun tersebut temanya yaitu menjaga kesehatan tubuh. Nah, kalian buat pantun tersebut di buku tugas kalian ya. Nanti di foto lalu dikirim ke grup WhatsApp. Nanti Ibu ingatkan kembali di grup WhatsApp. Gitu ya, apa sudah paham? Paham, Bu. Bu. Lalu ini ada teks lagi, ada yang mau membaca? Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik karena rokok aktif dan rokok pasif. Ya, terima kasih Mbak Farah sudah mau membacakan teks tadi. Jadi, berdasarkan penyebab yang ada pada teks tadi, kalian tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit, yaitu dengan berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, atur pola makan, dan juga hindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Gitu. Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, ada yang tahu hari ini kita belajar apa saja? Belajar pantun. Tentang apa? Belajar pantun. Belajar pantun, belajar Pantun, terus iya. pencegahan. Gitu. Oke, Ibu ulas kembali ya. Jadi, hari ini kita telah belajar tentang penyakit organ peredaran darah manusia serta pencegahannya. Tadi di awal tadi ya. Lalu, menjelaskan isi pantun dan membuat pantun bertema kesehatan tadi tugasnya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian jadi lebih paham pentingnya menjaga kesehatan, gitu ya. Lagi di musim sekarang banyak penyakit, banyak virus jahat. Iya, Bu. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih ya semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.